Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya fillah rahimanallahu wa iyyakum jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dan insyaallah kita akan membahas satu tema, yaitu jangan berhenti menjadi agen kebaikan. Jangan bosan menjadi agen kebaikan. Jangan sampai kita tertinggal daripada menjadi agen kebaikan. Kalau kita berbicara masalah kebaikan, maka kita mengenal beberapa kata yang mewakili daripada kebaikan di dalam bahasa Arab, baik syar'i, kemudian bahasa ataupun istilah. Ada albir, ada al-ma'ruf, ya, ada al-ma'ruf, ada albir, yang artinya adalah kebaikan. Dan di dalam kata lain, kebaikan juga direpresentasikan dengan kata-kata al-khair. Dan ketika kita berbicara kebaikan, al-bir, al-khair, kemudian al-ma'ruf, maka yang dimaksud adalah segala kebaikan yang dipandang oleh manusia dan yang dipandang oleh syariat. Itulah kebaikan. Kalau kita berbicara tentang kebaikan yang dipandang oleh syar'i dan dipandang oleh manusia secara umum, maka kita bisa dapati makna kebaikan ini memiliki dua cakupan. Ada al-ma'ruf, al-bir atau al-khair di dalam masalah ukhrawi, kebaikan agama, dan juga al-bir, al-ma'ruf atau al-khair yang berhubungan dengan masalah sosial. Ini sangat relevan, ya, sangat pas banget dengan tugas lembaga, organisasi, yayasan dakwah, simpatisannya, anggotanya, dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Yaitu biasanya lembaga dakwah Islam itu berputar kerjanya, tupoksinya antara dakwah, pendidikan, dan sosial, dan kesemuanya ini masuk di dalam al-khair, al-ma'ruf, dan juga al-bir. Maka berbahagialah untuk kita semua yang sudah ada di dalam sebuah lingkaran besar dakwah, pendidikan Islam, dan sosial. Dan semua orang yang terlibat di dalamnya, ya, tanpa terkecuali, bukan hanya mereka yang bekerja di dalam sebuah lembaga dakwah atau lembaga sosial dan lembaga pendidikan, tetapi semua yang terlibat, yang terafiliasi ataupun mereka yang menisbatkan diri ikut membantu, walaupun hanya sekedar bahasa kitanya apa? Like, share, and comment. Itu sudah terlibat di dalam dakwah. Kalau kita melihat secara mafhum mukhalafah atau kias aksi dari dua keburukan yang sering yang kita kenal, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang keterlibatan orang-orang yang terlibat dalam haramnya miras. Itu ada 10 orang yang terlibat dalam keharaman miras dan semuanya mendapatkan dosa yang sama. Yang minta diperaskan, yang memeraskan, yang membawakan, kemudian yang menuangkan, yang meminumnya, semuanya itu terlibat. Pun demikian di dalam kebaikan, semua yang terlibat di dalam kebaikan mereka pun mendapatkan pahala yang sama. Besar kecilnya tergantung pada kesungguhan dan keikhlasan kita masing-masing. Ada kajian seperti ini
ada yang menyiapkan mikrofonnya, ada yang menyiapkan airnya, ada yang mengambil gambarnya, ada yang kemudian mengedit gambarnya, ada yang upload videonya, ada yang kemudian share, komen, like videonya. Ini semuanya sawa, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung di dalam masalah kesungguhan dan keikhlasan masing-masing. Jadi jangan berkecil hati kita yang tidak terekspos langsung dalam sebuah acara-acara tertentu dari dakwah Islam. Bahkan mungkin yang tidak terekspos insya Allah lebih aman untuk mendapatkan ujian riya, mendapatkan ujian sum'ah, dan mendapatkan ujian ujub. Nah gitu ya. Baik, ikhwafillah rahimani yakum. Jangan berhenti menjadi agen kebaikan. Jangan berhenti menjadi agen dakwah, agen pendidikan dan sosial. Baik. Menjadi agen kebaikan yang pertama adalah kebaikan ukhrawi atau diniyah. Maksudnya adalah menjadi perantara datangnya hidayah. Siapa mereka? Siapa yang memberikan sebuah buku, maka ia adalah seorang dai. Memberikan buku. Kita tidak sanggup berucap dan berkata-kata kepada kelompok tertentu atau pihak tertentu atau orang per orang tertentu yang kita segani atau kita takuti, begitu ya. Kemudian kita hadiahkan buku. Dan hadiah buku pun bisa saja kita pakai pengirim kaleng, anonim, tanpa nama pengirim yang jelas. Kemudian kita kirim ke, kalau penerima harus jelas tentunya ya, biar sampai kepada orang yang kita berikan hadiah. Kemudian dia baca dan dia kemudian mendapatkan hidayah dari isi buku tersebut. Siapa yang menghadiahkan kartu dakwah, maka ia adalah seorang dai. Dia adalah pendakwah. Kartu dakwah yang sangat kecil berisi tentang rukun Islam, rukun iman, kewajiban sholat, ya, kewajiban menjaga keluarga untuk terlindungi dari neraka, kewajiban menutup aurat, kewajiban zakat, dan kewajiban yang lain daripada kewajiban-kewajiban di dalam Islam terlibat di dalam pembagian kartu dakwah. Siapa yang mengajarkan orang yang awam atau tidak mengerti tentang masalah agama, maka ia adalah seorang pendakwah. Dan ini mayoritas masyarakat atau penduduk daripada negeri kita, mayoritasnya awam. Ini adalah kesempatan yang sangat besar buat kita untuk mendapatkan pahala yang besar dari perjuangan dakwah. Ini sangat kita rasakan ya. Kita hanya mengeluhkan, atau yang lebih parah lagi, kita hanya memojokkan mereka. Ini luar biasa ya. Terkadang kita kan memberikan komen-komen yang kurang enak di media sosial ataupun bahkan di keseharian kita, seakan-akan orang yang berbuat maksiat dan berbuat bid'ah itu mereka salah karena dirinya. Bahkan yang padahal yang benar menurut kita sebagai seorang dai adalah ini adalah terlambatnya atau kendornya dakwah Islam, dakwah sunnah masuk ke negeri ini atau masuk ke kampung ini, masuk ke kota ini, masuk ke desa ini. Itu yang terjadi sebenarnya. Bukan masalah mereka bukan orang yang mu'aniduddin, bukan penentang agama, bukan. Realnya ketika kita sodorkan materi-materi keislaman, mereka memberikan likes, memberikan apresiasi kepada para dai yang datang kepada mereka. Banyak di antara mereka yang belum bisa membaca Al-Quran, buru-buru makna dan artinya. Banyak di antara mereka yang belum tahu tata cara sholat, sampai mereka tidak mau sholat, belum siap sholat karena tidak hafal niat-niat daripada sholat. Gimana sih Pak Ustadz niat sholat subuh? Nawaitu begitu loh. Sehingga mereka kemudian karena nggak paham tentang nawaitu, baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, akhirnya
mending sekalian tidak sholat. Jadi ini butuh kehadiran kita, PR buat kita, bukan malah ditazir orang sini mah ya nggak mau pada sholat. Bukan, orang sini mah belum mendapatkan sentuhan dakwah Islam atau sentuhan dakwah sunnah. Kemudian apa? Dan barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia adalah seorang pendakwah. Siapa yang menyampaikan sepatah kata, maka ia adalah seorang pendakwah atau dai. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun satu hadis. Bahkan ketika kita tidak hafal ayat ataupun hadisnya, kita sudah bisa menyampaikan maknanya, ya, menyampaikan maknanya. Itu sesuai dengan kemampuan kita, dan jangan dituntut seseorang itu harus bisa menyampaikan ayat atau menyampaikan hadis. Terkadang kandungan makna itu pun cukup, ya. Tentunya tidak sampai di situ. Kita harus tetap mengupgrade diri, kita harus meningkatkan kualitas diri dari sebagai seorang muslim, seorang mukmin, agar posisi kita sebagai seorang dai ini juga ada peningkatan. Baik, pintu-pintu yang sangat luas dan jalan yang mudah serta gampang di dalam menyampaikan atau menjadi agen kebaikan, menjadi guru agama atau mapel-mapel diniyah. Anak-anak kecil TK, SD, SMP, kita ajarkan kepada mereka, kita sebagai seorang muslim harus tahu tentang hal-hal dasar. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam ada 5, ada sholat, ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Dalam sehari semalam kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Itu adalah kebaikan. Mengajarkan kepada mereka doa sebelum tidur, sebelum makan, bangun tidur, setelah makan, dan yang lain sebagainya. Para dai yang ada di apa ini namanya, pendidikan ini juga harus patut berbangga. Kita kira itu adalah aktivitas biasa, kita mencari ma'isyah dengan aktivitas kita sebagai seorang pengajar. Ternyata di situ ada pahala yang teramat sangat besar, lebih besar daripada kafalah atau mukafaah yang kita dapatkan setiap bulannya. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan, istiqomah, dan barokah atas apa yang kita dapatkan. Amin. Ya, ini disyukuri. Baik, kemudian menjadi penyiar radio atau TV daripada dakwah Islam. Penyiar, makanya harus dilaksanakan secara serius, ya. Pengisi suara radio atau suara dakwah Islam. Dan terkadang kita membuat sebuah materi, ya, yang harus direkam audionya terlebih dahulu, baru kemudian diedit, diberikan background panorama alam dan yang lain sebagainya. Itu yang pengisi suara atau yang membuat audio itu adalah seorang dai. Semua yang terlibat dalam penyajian materi di medsos yang mendakwahkan materi-materi keislaman hingga orang-orang yang hanya mampu melakukan likes, comment, and share, ya, daripada materi channel akun, daripada materi-materi keislaman, termasuk mereka yang hanya merekomendasikan gelombang radio dakwah. Mas tinggal di mana? Bapak tinggal di mana? Oh, di Bogor. Bogornya di mana? Sio, Mas. Oh, di situ ada radio yang ngeten, apa namanya, ada di 99,3. Itu adalah sebuah dakwah, ya, itu adalah sebuah dakwah. Dan insya Allah dari apa yang kita tunjukkan kepada mereka ini akan
membawa kebaikan untuk mereka, dan apa yang mereka lakukan setelah itu dari kebaikan-kebaikan, dari hasil apa yang kita tunjukkan dari channel atau apa tadi, gelombang radio, kita mendapatkan pahala mengalir walaupun kita sudah tidak ada sekalipun, walaupun yang mengamalkan itu adalah nanti anak, cucu, dan cicitnya sekalipun. Masya Allah, luar biasa. Ini yang harus menjadi motivasi buat kita. Jangan sampai kita berhenti atau tertinggal, bosan, malas dari menjadi agen kebaikan. Baik, ikhwafillah rahimani Allah iyakum. Banyak ayat, banyak hadis yang mendukung daripada apa yang kita bahas tadi. Sebagai contoh keutamaan dan alasan kenapa kita tidak boleh berhenti, tidak boleh tertinggal, dan tidak boleh bosan untuk menjadi agen dakwah, yaitu menjadi agen dakwah berarti telah mengikuti para nabi dan mencontoh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kepada umatnya, untuk kepada kita, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajakmu, mengajak kalian, mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Dan pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Al-Farra, beliau mengatakan wajib bagi setiap yang mengikutinya, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk berdakwah kepada apa yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan juga nasihat-nasihat yang baik. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita menjadi agen dakwah, menjadi bagian dari komunitas dakwah, aktivitas dakwah, berarti kita telah berusaha untuk mendapatkan pahala-pahala yang besar, kebaikan-kebaikan yang banyak dengan hanya perbuatan yang sedikit. Kita menjadi sumbu, kita menjadi pemantik, kita menjadi pemicu. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Ketika kita menunjukkan seseorang kepada agama Islam, maka bagi kita seperti pahala Islamnya, amalannya, sholatnya, dan puasanya, dan tidak mengurangi hal tersebut dari pahalanya sedikit pun. Sedikit berbuat, tetapi pahalanya terus mengalir. Ini juga bisa kita lihat di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ta'ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyeru kepada sebuah petunjuk, maka baginya seperti pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya. Hal tersebut tidak mengurangi akan pahala-pahala mereka sedikit pun dari pahala orang yang mengikuti dan menjalankan apa yang didakwahkan kepada mereka. Ini luar biasa. Kita mah tetap sholat, kita puasa, kita zakat, ya. Mereka yang kita dakwahkan juga sholat, mereka juga zakat, mereka juga puasa. Kita mendapatkan pahala puasa kita secara sempurna. Kita juga mendapatkan pahala puasa dari orang-orang yang kita dakwahkan secara sempurna. Benar-benar amal-amal yang mudha'afah, amal-amal yang dilipat gandakan. Masya Allah, luar biasa. Next, kita flash ya. Dari sebuah dakwah, dari buah hasil dakwah, kita akan mendapatkan sholawat dari Allah, ampunan dari Allah,
mendapatkan pujian dari Allah, kemudian dapat sholawat dari para malaikat, mendapatkan permintaan ampunan para malaikat untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga penduduk langit dan bumi mereka pun bersolawat kepada siapa? Kepada mereka para pengajar kebaikan, al khair, al ma'ruf ataupun al bir. Khususnya yang dimaksud adalah al khair, yaitu Al-Quran atau agama Islam. Rasulullah bersabda, innallaha wa malaikatahu ala samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatal huta la yusalluna ala muallimin nasa al khaira. Ini ada sebuah kabar gembira yang sangat menggembirakan kepada kita semua yang terlibat di dalam dakwah. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, dan penghuni bumi dan langit, sampai semut yang berada di lubangnya, dan bahkan sampai ikan-ikan yang besar-besar, mereka bersolawat atas pengajar manusia tentang kebaikan. Kalau kita lebih dalam memahami hadis ini secara lugawi saja, disebutkan di sini hatta namlata fi juhriha, bukan hanya hatta namlati fi juhriha. Nah, ini bisa nanti dipelajari bersama para asatidz bahasa Arab ya, khususnya yang memiliki fan balaghah. Itu ada tersirat khusus kenapa harus fi juhriha, fi hatta an-namlata, bukan hatta an-namlati. Baik, wafillah rahimani Allah yakum. Kemudian kita juga akan mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan rahmat ketika kita menyampaikan sabda beliau. Ya, kata Rasulullah SAW, rahimallahu imro'an, Allah merahmati seseorang, sami'a minni hadisan, yang telah mendengar dariku sebuah hadis, fahafidhahu, kemudian dia menghafalnya, hatta yuballighahu ghairahu, kemudian ia sampaikan kepada orang lain. Ya, dan di zaman sekarang ini sudah terkumpul syarat-syarat untuk menyampaikan Al-Quran, syarat-syarat menyampaikan hadis. Tidak harus banyak hafal hadis, tidak harus banyak faham hadis, sudah banyak video-video, sudah banyak klip-klip, sudah banyak buku-buku kecil, kartu-kartu dakwah yang berisi Al-Quran ataupun hadis. Kita tinggal membagikannya, kita tinggal menyebarkannya. Semua syarat untuk menyampaikan apa yang datang dari Rasulullah SAW itu sudah banyak sekali, ya. Sudah banyak tersedia klip-klip, video-video, nasihat-nasihat yang bernuansa Islam agar sampai kepada orang yang kita dakwahi dalam keadaan sempurna dan baik. Ini ada sebuah cerita. Cerita ini disampaikan oleh Abdul Malik Al-Qasim. Kalau ada di antara kita yang sudah kenal beliau adalah salah satu dai yang getol mendakwahkan Islam. Makanya kisah-kisah yang beliau sampaikan pun berhubungan dengan masalah dakwah. Beliau bercerita bahwa ada seseorang kafir tadinya, ya, kemudian dia masuk Islam. Diceritakan bahwa ada orang, dia adalah seorang kontraktor. Di suatu ketika dia mendapatkan proyek untuk merenovasi hotel. Dia dapatkan buku kecil berisi tentang dakwah Islam. Maksudnya berisi tentang materi keislaman. Di dapur memang sudah ditinggalkan dari visitornya atau pengunjung yang pernah menghuni atau check in bahasa kitanya, ya, di hotel tersebut. Dia dapatkan ternyata berisi tentang materi-materi keislaman. Dari situ kemudian dia
selalu menjadikan waktu senggangnya, maksudnya dari situ menjadikan orang tersebut semakin concern untuk mencari tahu tentang masalah agama Islam ini, sampai pada akhirnya beliau memutuskan untuk masuk Islam. Setelah masuk Islam, mengajak kedua orang tuanya. Setelah masuk Islam, mengajak istrinya. Dan beliau juga mengajak semua orang yang dia kenal, khususnya dari kerabatnya, untuk masuk Islam. Apa wasilah yang membuat dia terbuka untuk memasuki Islam, kemudian menjadi seorang yang getol mendakwahkan Islam? Ternyata buku yang tertinggal atau yang ditinggalkan daripada orang yang pernah menghuni hotel yang dia renovasi. Maka dari sini tidak tertutup kemungkinan apa yang kita anggap remeh ini memiliki faedah yang teramat sangat besar. Maka tadi kita sampaikan, kalau ada orang yang kita anggap kita segani, kita takuti, kita nggak enak sama mereka, bawain buku, kita pulang kampung. Kita kan nggak mungkin main langsung diterima oleh jamaah masjid atau DKM masjid untuk menyampaikan ceramah, walaupun ada saja di antara kita yang langsung disambut begitu ya. Kalaupun enggak, bawa buku. Kalau enggak ada yang bersifat majanan atau free dari lembaga dakwah Islam, kita bisa beli. Satu kali beli untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Kita taruh di masjid di mana kita sholat di sana, atau kita ingin mendakwahi keluarga kita dan kita segan untuk langsung berbicara kepada keluarga kita, kita bisa membawa buku, kemudian kita taruh di rumah menjadi bagian dari isi perpustakaan, atau kalau memang nggak ada perpustakaannya ya menjadi bagian dari isi rumah kita. Nanti suatu saat akan dibaca oleh orang tua kita, oleh saudara kita, atau tamu yang datang, atau yang lainnya. Atau ketika orang tua kita atau keluarga kita sendiri nggak segan dengan buku kita, boleh jadi dihadiahkan kepada orang lain dan orang lain itu mendapatkan hidayah melalui kita. Baik, iwafillah rahimani Allah yakum. Berlalu waktu, ternyata habis untuk hanya beberapa materi ya. Tapi Ana ingin sempatkan untuk menyampaikan kepada jamaah sekalian, kalau tadi adalah agen kebaikan yang bersifat diniyah atau ukhrawi, Ana ingin sampaikan kepada mereka juga yang menjadi agen kebaikan atau relawan sosial. Ya kan, sebagian kita walaupun kegiatan sosial kita ini untuk mendukung dakwah agar masyarakat lebih simpatik terhadap dakwah Islam, tapi pada kegiatan sosial antum sendiri ini juga memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Selain itu kita juga punya amal-amal sosial yang bersifat fardiyah ataupun perorangan. Rasulullah SAW bersabda, ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Ya. Wa habul amali ilallah ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslimin. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Au takshifu anhu kurbatan, atau mengangkat kesusahan dari orang lain. Ketika kita datang memberikan kebahagiaan kepada orang lain, datang ke Tasikmalaya, datang ke Garut, datang ke Subang, ke pojok-pojok kampung, kita ketok pintu mereka atau kita kumpulkan melalui Pak RT, Pak RW, kemudian kita serahkan titipan kaum muslimin yang lain dari beras, kemudian mushaf, atau titipan apapun dari zakat, ya, santunan anak yatim, dan kemudian simpul senyum-senyum mereka, maka itu adalah amalan-amalan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita. Membuat autadruduan hujuan, mengangkat kelaparan mereka, termasuk di dalamnya pembagian beras dan yang semisalnya. Dan kemudian di dalam hadis ini juga diperkuat walaan,
amsyiya ma'a akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadal masjidi yakni Masjidil Madinati syahron. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi yang memiliki keutamaan yang sangat besar untuk beriktikaf dan sholat di dalamnya selama 1 bulan penuh. Ya, ini kita sampaikan baik ayat ataupun hadis serta kisah tentang bagaimana keutamaan menjadi agen kebaikan agar senantiasa terjaga semangat kita, bahkan semakin semangat kita untuk menjadi bagian daripada sebuah lembaga, sebuah organisasi, komunitas dakwah, pendidikan dan sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, memberikan keikhlasan kepada kita, istiqomah kepada kita, dan menerima semua amal kita dari kebaikan baik dunia maupun akhirat. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.